Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Sebelum mulai nih mau ucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe di channel ini ya. Buat yang belum nggak apa-apa, kalian bisa lihat-lihat dulu dan kalau kalian suka jangan lupa di subscribe, share juga ke teman-teman kalian. Oke. Jadi hari ini Nay mau menceritakan kasus-kasus di mana para artis atau selebriti Korea bunuh diri. Kayaknya udah cukup sering ya kita dengar kasus bunuh diri di Korea Selatan. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, video ini bertujuan untuk mengedukasi, bukan menginspirasi. Jadi diharapkan kebijakan penonton sekalian ya. Langsung aja, mari kita mulai. Oke, yang pertama kalian pasti tahu artis ini karena kasus kematiannya waktu itu gempar banget. Langsung aja yang pertama ada Jong Hyun SHINee. Kim Jong Hyun lahir pada 8 April 1990, dikenal sebagai Jong Hyun. Dia adalah seorang penyanyi, penulis lagu, produser rekaman, pembawa acara radio, dan penulis Korea Selatan di bawah label SM Entertainment. Dia adalah vokalis utama dari boyband Korea Selatan SHINee selama 9 tahun yang telah merilis 12 album dalam bahasa Korea dan Jepang. Dia juga berpartisipasi dalam grup proyek SM Entertainment, SM The Ballad, untuk merilis 2 album EP. Jong Hyun juga seorang artis solo yang dimulai pada Januari 2015 dengan merilis album EP pertamanya. Dan Jong Hyun juga merilis beberapa album kompilasi setelahnya. Jong Hyun tetap aktif bermusik sebagai vokalis utama SHINee dan sebagai artis solo sampai kematiannya pada 18 Desember 2017 ketika ia bunuh diri dengan keracunan karbon monoksida. Jadi kronologinya sebagai berikut. Pada bulan Desember 2017, Jong Hyun menyewa sebuah apartemen di Cheongdam-dong, Gangnam selama 2 hari. Dia check-in pada pukul 12 waktu setempat dan kemudian pada hari itu pada pukul 16.42, kakak perempuan Jong Hyun yang bernama Kim So-dam membuat panggilan awal ke petugas tanggap darurat. Dia melaporkan bahwa dia yakin adiknya berniat bunuh diri karena Jong Hyun telah mengiriminya sejumlah pesan di Kakao Talk dengan kata-kata seperti last goodbye dan say I did well. Jong Hyun ditemukan tidak sadarkan diri oleh polisi dan petugas penyelamat sekitar pukul 6:10 di apartemen yang dia sewa. Dia segera dibawa ke rumah sakit Universitas Konkuk dalam keadaan jantung yang berhenti. Namun, ia dinyatakan meninggal di rumah sakit sekitar pukul 18.32 dalam usia 27 tahun. Penyelidik percaya dia meninggal karena menghirup asap beracun karena mereka menemukan briket batu bara dibakar di penggorengan saat tiba di apartemen. Polisi menyatakan bahwa atas permintaan keluarga, pemeriksaan mayat tidak akan dilakukan dan mereka menyatakan kematiannya sebagai kemungkinan bunuh diri. Pemakaman Jong Hyun diadakan di Aula Pemakaman Asan Medical Center di Pungnam-dong, Seoul pada tanggal 19 Desember. Selebriti seperti BTS, IU, BoA, Girls' Generation, EXO, dan para penggemar menghadiri pemakaman umum selama 3 hari. Kematian Jong Hyun sempat menggemparkan publik karena tak banyak yang tahu jika selama ini dia mengalami depresi parah. Belakangan setelah kematiannya terkuak surat wasiatnya di mana Jong Hyun SHINee memutuskan untuk melakukan percobaan bunuh diri karena depresi. Di dalam surat wasiatnya mengacu pada depresi yang melahap dan perjuangannya dengan ketenaran. Untuk surat wasiatnya kalian bisa search aja di internet atau di link yang ada di deskripsi karena suratnya lumayan panjang. Yang selanjutnya ada kasus dari Jeon Mi-seon. Oke, asli pas aku lagi riset, aku kaget banget ketika tahu artis ini ternyata udah meninggal. Kalian pasti pernah nonton drama yang ada dianya nggak sih? Oke, langsung aja. Jeon Mi-seon yang lahir pada 7 Desember 1970 adalah seorang aktris senior Korea Selatan. Meskipun paling dikenal sebagai aktris pendukung dalam film dan serial televisi seperti Memories of Murder, Moon Embracing the Sun, dan Hide and Seek, Jeon Mi-seon juga memainkan peran utama dalam film Love is a Crazy Thing. Jeon Mi-seon juga banyak membintangi film, drama, ataupun acara televisi Korea. Dia juga banyak masuk nominasi dan mendapat penghargaan dari aktingnya. Ia telah membintangi sejumlah 20 judul film dan berbagai judul drama terkenal. Jeon Mi-seon kebanyakan mendapat peran sebagai seorang ibu di berbagai drama tersebut. Jeon Mi-seon juga dikenal sebagai artis yang jauh dari skandal. Tapi sayangnya, pada 29 Juni 2019, Jeon Mi-seon ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel di kawasan Jeonju. Jenazah Jeon Mi-seon ditemukan oleh sang manajer di kamar mandi hotel tersebut. Ketika ditemukan, Jeon Mi-seon sudah tidak bernafas, tidak sadar, tidak memiliki denyut nadi, dan jantungnya tidak berdetak. Jeon Mi-seon sendiri tengah berada di Jeonju untuk pertunjukan teater 3 Days and 2 Nights with My Mother. Setelah diperiksa, ternyata tak lama sebelum kejadian ada salah satu anggota keluarga Jeon Mi-seon yang meninggal dunia. Ibu dari Jeon Mi-seon juga tengah sakit parah dan karena segala permasalahan itulah tampaknya Jeon Mi-seon ini menjadi depresi. Dia juga sempat menelepon ayahnya sekitar pukul 1.40 pagi dan meninggal dunia 2 jam kemudian. Polisi mengestimasi waktu tersebut karena ada orang-orang yang mencoba menghubunginya dalam rentang waktu tersebut. Jeon Mi-seon sendiri meninggal dunia di usia 48 tahun. Aku sering banget nih nonton drama yang ada dianya dan aku gak nyangka banget kalau dia udah meninggal. Yang selanjutnya adalah aktris Jang Ja-yeon. Jang Ja-yeon yang lahir pada 25
25 Januari 1980 adalah seorang aktris Korea Selatan yang lahir di Jeongup, Jeolla Utara. Dia memulai debutnya di industri hiburan ketika dia muncul dalam iklan televisi pada tahun 2006 dan dia dikenal sebagai bagian dari serial drama televisi terkenal dari KBS berjudul Boys Over Flowers. Dia berperan sebagai Sunny, salah satu pemeran antagonis dari serial tersebut. Kalian pasti pernah nonton drama ini gak sih? Ya kan? Di Indosiar dulu ada. Nah, Jang meninggal karena bunuh diri di usianya yang 29 tahun. Dia ditemukan tergantung di rumahnya di distrik Bundang, Songnam, Provinsi Gyeonggi pada 7 Maret 2009. Selama panggilan telepon pada pukul 15.30, Jang mengeluh kepada adiknya tentang stres luar biasa yang dialaminya dan mengatakan bahwa dia ingin mati. Setelah tidak dapat menghubungi kakaknya di telepon, adiknya Jang kembali ke rumah pada pukul 19.42 dan menemukan tubuh Jang tergantung di pegangan tangga. Penyelidikan polisi menyimpulkan bahwa kematiannya adalah bunuh diri dan tidak menemukan bukti kecurangan. Jang diyakini telah bunuh diri sekitar pukul 16.30 karena dia menderita depresi. Kematiannya menyebabkan skandal nasional pada tahun 2009 ketika tersebar luas oleh media bahwa dia telah dilecehkan secara seksual dan fisik oleh sejumlah eksekutif hiburan terkemuka selama karirnya, terutama CEO mantan agen Jang, The Contents Entertainment, Kim Sung-won. Setelah 3 saksi bersaksi melawan CEO, Kim dinyatakan bersalah atas pelecehan oleh pengadilan Korea, khususnya memaksa gadis-gadis dari agensinya untuk datang ke pesta ulang tahunnya, di mana dia memaksa mereka untuk menghibur para eksekutif. Dilansir dari Naver, Jang Jaeon dilaporkan telah mengalami depresi karena diduga harus melayani 31 pria yang diperkirakan berasal dari kalangan petinggi dan pejabat di industri hiburan dengan total sebanyak 100 kali. Untuk menghilangkan depresinya, ia pun telah melakukan berbagai perawatan. Jang Jaeon juga menyimpan semua catatan dan bukti pria yang minta ditemaninya. Sebuah skandal besar akan terkuak dan beberapa orang ini dikabarkan memiliki posisi penting di Korea Selatan, seperti pejabat pemerintah, produser, dan bos-bos media juga terlibat. Polisi yang sedang menyelidiki kasus Jang Jaeon pada tahun 2009 sebenarnya tahu mengenai fakta ini, tetapi mereka memilih untuk mengabaikannya. Akhirnya, setelah gerakan #MeToo melawan tindakan pelecehan atau kekerasan seksual merajalela di Korea Selatan, kasus Jang Jaeon akhirnya dibuka kembali setelah 9 tahun berlalu. Dalam surat terakhirnya, Jang Jaeon menuliskan sepenggal cerita pilunya yang salah satunya berbunyi seperti ini. Tolong balaskan dendamku karena tak ada jalan keluar selain melayani mereka. Dia juga bilang kalau setiap kali dia mendapatkan baju baru untuk dikenakan, dia harus bertemu iblis yang lainnya. Gak cuma di daerah Gangnam, tetapi juga harus melayani mereka di karaoke di daerah Suwon dan di berbagai salon. Pemakaman Jang diadakan pada tanggal 9 Maret 2009 dan dihadiri oleh keluarga, teman, dan sesama aktor termasuk pemeran utama Boys Over Flowers, Woo Hye-sun. Jenazahnya dikremasi dan dimakamkan di sebelah orang tuanya di Jeongup, Provinsi Jeolla Utara. Karena kontroversi kasus Jang dan desas-desus sejak kematian Jang, semua tuduhan dari media tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk mengajukan tuntutan pada setiap tokoh yang terlibat. Dan dengan demikian, mantan manajer Jang, Kim Sung-won, adalah satu-satunya orang yang telah ditangkap sejauh ini dalam kasus ini. Ternyata panjang ya kasusnya Jang Jaeon ini. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Ada kasusnya Park Yong-ha. Park Yong-ha yang lahir pada 12 Agustus 1977 adalah seorang aktor dan penyanyi di Korea Selatan. Nama Park Yong-ha mulai melambung saat ia menjadi bintang dalam drama legendaris Winter Sonata pada tahun 2002. Ia memulai debutnya pada tahun 1994 dalam drama Theme Theater yang ditayangkan di MBC. Dirinya kemudian sukses dalam proyek di banyak dunia entertainment, bahkan kepopulerannya itu hingga merambah ke luar negeri. Park Yong-ha memiliki fans club tersendiri di Jepang dan tidak hanya sukses di dunia acting, ia juga bahkan sempat mengeluarkan lagu-lagu yang hits, bahkan albumnya terbilang sukses. Namun pada 30 Juni 2010, ia ditemukan bunuh diri di rumahnya di Nonyeondong, Seoul oleh sang ibu. Pada saat itu, Park Yong-ha yang berusia 32 tahun tergantung tak bernyawa dengan kabel charger camcorder yang melilit di lehernya. Sebelum bunuh diri, ia tampaknya mengalami depresi. Ia menderita tekanan dalam mengelola bisnis dan karirnya, sementara juga menghadapi ayahnya yang menderita kanker. Dan dia juga tidak meninggalkan catatan bunuh diri. Nah, itu dia mengenai para artis atau selebriti yang memutuskan untuk bunuh diri. By the way, mohon maaf kalau ternyata ada pelafalan aku yang salah, yang kurang tepat, karena aku bukan orang Korea ya. Dan jujur aja beberapa emang kasusnya cukup ramai ya nggak sih? Dan masih baru juga. Kalau kalian pernah dengar mengenai kasus-kasus ini nggak? Gimana pendapat kalian mengenai video ini? Share juga ya pendapat kalian di bawah. Dan kalau kalian ada ide untuk next video, bisa banget DM aku di IG aku @nadiarahmatin. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.